Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, di sini saya Redo Yadul Bismawali dari Universitas Islam Nusantara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sahabat-sahabat semua, saya di sini kali ini akan mencoba sedikit membahas mengenai apa itu rukun iman. Yuk kita simak. Baik sahabat-sahabat semua, untuk yang pertama yaitu ada penggalan ayat dalam Al-Quran yang mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan juga kitab yang diturunkan sebelumnya. Sahabat-sahabat semua, dari penggalan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan juga kitab-kitabnya. Oke teman-teman, poin yang selanjutnya yaitu pembagian dari rukun iman sendiri. Rukun iman terbagi menjadi 6 bagian, di mana yang pertama ada iman kepada Allah, dan yang kedua iman kepada malaikat, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Oke teman-teman, dari keenam yang sudah kita ketahui tadi, kita akan membahas yang pertama yaitu iman kepada Allah. Di mana iman kepada Allah ini dapat diartikan sebagai meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada sekutu baginya. Bagaimana bentuk implementasi teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian untuk mengimplementasikan bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman semua bisa mencoba menerapkan di kehidupan teman-teman dengan meyakini dan mencoba mengetahui tentang bagaimana sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, untuk poin yang kedua yaitu ada iman kepada malaikat. Di mana iman kepada malaikat ini dapat kita artikan sebagai meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, 10 malaikat yang wajib kita ketahui yaitu yang pertama ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga ada malaikat Israfil, yang keempat ada malaikat Israfil, yang kelima ada malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang ke-10 malaikat Ridwan. Nah, kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah dapat kita artikan sebagai kita mempercayai bahwasanya Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu ada 4, yang mana yang pertama yaitu ada
kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua ada kitab Zabur yaitu kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, yang keempat yaitu ada iman kepada Rasulullah SAW. Pengertian dari iman kepada Rasulullah dapat kita artikan sebagaimana meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembimbing umat manusia. Bentuk implementasi yang dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu dengan meyakini dan mencoba mengetahui tentang keberadaan 25 nabi dan rasul. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Teman-teman, iman kepada hari akhir dapat kita artikan sebagai meyakini bahwasanya hari kiamat adalah bagian dari rukun iman. Nah, dunia ini tidak akan selamanya ada. Dunia ini akan berakhir dengan kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda dari kiamat tersendiri yaitu ada dua, ada kiamat kecil atau kiamat sughra, dan juga kiamat besar atau kiamat kubra. Nah, setelah kiamat terjadi, semua manusia akan dibangkitkan dan dihisab semua amal perbuatannya yang telah dilakukan di dunia ini. Baik teman-teman semua, untuk yang terakhir yaitu ada iman kepada qada dan qadar. Nah teman-teman, iman kepada qada dan qadar dapat kita artikan sebagai meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi telah Allah tetapkan, di mana qada berarti ketetapan Allah sejak awal penciptaan, dan sedangkan qadar yaitu perwujudan dari ketetapan tersebut dalam kehidupan manusia. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwasanya iman kepada qada dan qadar yakni mempercayai dan meyakini bahwa semua urusan-urusan yang ada di dunia ini telah Allah tetapkan dengan sebaik mungkin. Baik teman-teman semua, itu dia tadi mengenai keenam rukun iman. Teman-teman, diharapkan selepas mempelajari keenam rukun iman tadi, teman-teman semua dan khususnya terhadap diri saya pribadi, kita dapat mengambil suatu hikmah di mana untuk kedepannya kita dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan ini, dan juga kita dapat meningkatkan ibadah dan juga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya Heroyadon Syawali pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang mengenakan dari saya. Saya pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.